Presiden Joko Widodo menargetkan ibu kota negara resmi pindah ke Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur di semester pertama 2024. Kalau kita sering update melihat berita-berita pembangunan atau seputar dunia konstruksi, pasti kita bakal tersadar bahwa industri ini sedang mengalami transformasi besar-besaran. Ya, yaitu berkat teknologi digital. Yaitu salah satu contohnya adalah berkat teknologi Building Information Modeling atau yang sering kita kenal adalah BIM. Ya, kita tahu sendirilah salah satu contoh pembangunan proyek yang menggunakan teknologi BIM ini. Dan ini sangat menarik sekali ya, karena faktanya dengan teknologi BIM ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dalam beberapa tahap, yaitu pada tahap proses perencanaan, proses konstruksi, dan pada saat pengoperasian bangunan. Oke, jadi di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang teknologi BIM ini dan bagaimana teknologi ini bisa mendorong inovasi dalam dunia konstruksi. Building Information Modeling atau yang sering kita kenal itu adalah BIM, ini lebih dari sekedar gambar 2 dimensi atau model 3 dimensi. Ini merupakan pendekatan baru yang memungkinkan para profesional misalnya kayak arsitek, insinyur, dan kontraktor itu bekerja di satu platform digital yang sama dari awal hingga akhir proyek. Nah, sehingga semua orang yang terlibat itu bisa berkolaborasi dengan lebih mudah, misalnya kayak untuk merancang bangunan dengan lebih akurat dan pengelolaan proyek itu lebih efisien. Nah, lalu kenapa BIM ini menjadi sangat penting? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa teknologi ini menjadi game changer. Pertama, kolaborasi tanpa batas. Ya, tentu saja ini bakal memudahkan komunikasi dan mengurangi kesalahan ya, biasanya itu terjadi karena misinformasi. Kedua, memiliki visualisasi nyata. Ya, dengan BIM ini kita bisa melihat bagaimana bangunan akan terlihat sebelum dibangun, lengkap dengan detail terkecil sekalipun. Ini bakal sangat membantu sekali buat para profesional untuk membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Ketiga, efisiensi dalam perencanaan. Nah, BIM ini tuh memungkinkan kita untuk merencanakan setiap tahap pembangunan dengan sangat detail. Jadi, bisa mengantisipasi dan mengatasi masalah sebelum muncul. Dan yang terakhir ini pengelolaan proyek yang lebih baik. Nah, dari pelaksanaan hingga pemeliharaan, BIM ini tuh memudahkan kita untuk melacak perkembangan proyek dan memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Oke, lalu seperti apa sebenarnya penerapan BIM ini dalam sebuah proyek konstruksi? Nah, untuk memahaminya lebih dalam, kita perlu melihatnya dulu dari sisi BIM maturity level atau tingkat kematangannya. BIM level ini mengklasifikasikan seberapa canggih penggunaan teknologi digital dalam sebuah proyek konstruksi. Nah, kalau kita lihat pada level 0 dalam proyek konstruksi, metode yang digunakan ini masih tradisional. Dengan perencanaan yang mengandalkan gambar 2 dimensi, yaitu biasanya menggunakan software CAD. Ya, akibatnya informasi yang dihasilkan ini tidak terintegrasi, ya, sehingga kolaborasi antar disiplin ini menjadi kurang efektif. Nah, pada level berikutnya, proyek mulai menggunakan pemodelan 3 dimensi untuk desain konseptual. Namun, model ini masih terpisah-pisah dan tidak terintegrasi. Ya, artinya desain 3 dimensi ini dibuat secara independen tanpa saling terhubung antar koordinasi. Di level 2, proyek konstruksi telah menggunakan pemodelan 3 dimensi yang terintegrasi, memungkinkan kolaborasi antar disiplin yang lebih efektif. Informasi yang dihasilkan ini lebih lengkap dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan, desain, konstruksi, dan operasi. Pada level terakhir, kolaborasi sudah otomatis dengan pemanfaatan model 3 dimensi yang terintegrasi penuh. Selain digunakan untuk berbagai tujuan seperti pada level 2, informasi yang dihasilkan ini juga mendukung manajemen energi, pemeliharaan, dan perawatan. Nah, kalau kita sudah memahami BIM level, penting sekali untuk memastikan bahwa kita memiliki kompetensi yang diperlukan kalau misalnya kita mau menjadi pengguna teknologi ini. Nah, oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang sering kita kenal itu adalah SKKNI. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut pada SKKNI 2023-003, yang mana ini menjadi sebuah acuan standar untuk menerapkan teknologi BIM secara efektif. Memiliki kompetensi di bidang BIM, terutama dengan keterampilan tingkat tinggi, akan membuka peluang karir yang sangat besar. Nah, ini menarik sekali karena bidang BIM ini memiliki jenjang jabatan yang sangat jelas. Semakin tinggi keahlian kalian, ya semakin besar peluang untuk menempati posisi strategis. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat berbagai jabatan kerja BIM dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara singkat. Jadi untuk kompetensi inti yang lebih rinci nanti kalian bisa pelajari sendiri ya di SKKNI tadi. Dan kalau kita lihat ada banyak sekali software yang dapat digunakan dalam penerapan teknologi BIM ini. Nah, ini sejalan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi di awal bahwa BIM dapat berkolaborasi dengan antar disiplin dengan mudah dan efektif.
Karena setiap disiplin ilmu ini memerlukan software yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk pemodelan 3 dimensi, untuk disiplin ilmu arsitektur atau sipil struktur, yaitu salah satunya ada software Autodesk Revit dan masih banyak juga yang lainnya. Oke, itu tadi yang saya bahas merupakan pengenalan teknologi BIM secara singkat. Dan rasanya akan bermanfaat sekali kalau kita melanjutkan pembahasan ini ke cara penggunaan salah satu software yang dapat kita terapkan dalam teknologi BIM ini. So ya, di episode berikutnya saya mungkin akan coba membuat tutorial tentang modelan 3 dimensi di BIM Revit.